Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai pecahan senilai. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, jumpa kembali dengan Bu Guru di sini. Bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Alhamdulillah. Kemarin kita telah mempelajari tentang arti pecahan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kemarin, yaitu tentang pecahan senilai. Untuk itu, siapkan buku catatan dan alat tulismu. Catat hal-hal yang penting ya. Mari kita mulai belajar. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama. Untuk menentukan pecahan senilai, kita bisa melalui beberapa cara. Cara yang pertama yaitu dengan mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contoh 1/3. Agar kita cari pecahan yang senilai, berarti kita bisa dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Misalnya kita akan mengalihkan dengan bilangan 2, maka pembilang 1 ini kita kalikan dengan 2, penyebutnya yang 3 ini juga harus kita kalikan 2. Sehingga 1 kali 2 sama dengan 2, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga 1/3 sama dengan 2/6. Contoh lain misalnya 1/3, kita cari pecahan yang senilai tapi dengan mengalihkan tidak dengan 2. Misalnya kita ingin mengalihkan dengan bilangan 3, maka 1 ini kita kalikan 3, 3 juga harus kita kalikan 3. Sehingga ketemu 1 kali 3 sama dengan 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Kalau misalnya kita ingin mengalihkan dengan bilangan yang lain, boleh tidak Bu? Boleh. Misalnya kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 6, kita kalikan dengan 9, boleh-boleh saja asalkan pembilang dan penyebut itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Dari dua contoh ini maka kita bisa menentukan 1/3 itu senilai dengan 2/6, senilai juga dengan 3/9. Contoh lain misalnya 3/4. Kita ingin menentukan pecahan senilainya yaitu dengan cara mengalihkan dengan bilangan 2. Maka pembilangnya ini kita kalikan 2, penyebutnya juga kita kalikan 2. Didapatkan hasil 6/8. Misalkan kita kalikan dengan bilangan yang lain selain 2, kita kalikan dengan 4. Maka 3 ini kita kalikan 4, 4 juga kita kalikan 4, maka akan diperoleh 12/16. Jadi 3/4 senilai dengan 6/8, senilai dengan 12/16. Ini adalah cara yang pertama. Kalau cara yang kedua bagaimana Bu? Nah, ini adalah cara yang kedua. Kalau tadi dengan cara mengalihkan, sekarang dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Contohnya 12/8. Pembilangnya 12, penyebutnya 18. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Misalnya kita bagi dengan bilangan 2.
maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti 12 per 8 itu senilai dengan 6/9. Oh ya, 12 per 18, maaf ya, keliru ya. 12 per 18 itu senilai dengan 6/9. Berikutnya 12 per 18 kita bagi dengan bilangan 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Maka 12 per 18 itu senilai dengan 4/6. Jadi 12 per 18 senilai dengan 6/9, senilai juga dengan 4/6. Gitu ya. Biar jelas, kita beri contoh lagi. 4/12. Pembilangnya 4, penyebutnya 12. Kita ingin membagi dengan bilangan 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Maka 4/12 itu senilai dengan 2/6. Nah, sekarang 4/12 kita bagi dengan bilangan yang lain, tidak 2. Saya ingin membagi dengan bilangan 3, Bu. Boleh tidak? Kita coba. 4 dibagi 3, bisa tidak? Oh, tidak bisa pas ya. Tidak habis dibagi 3, maka jangan dibagi 3. Harus dibagi dengan bilangan yang bisa habis membaginya. Maka kita bagi dengan 4. 4 dibagi 4 bisa kan? Bisa. 12 dibagi 4 bisa kan? Bisa. Nah, kalau 4 boleh. Kalau 3 tadi tidak boleh ya. Karena apa? Karena tidak habis dibagi. Kita bagi 4. 4 dibagi 4 sama dengan 1. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sehingga 4/12 itu sama dengan 1/3. Jadi 4/12 senilai dengan 2/6, senilai juga dengan 1/3. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham lagi, mari kita latihan soal. Ini ada soal 1/2 itu sama dengan titik-titik per 6. Jadi kita ingin mencari pembilangnya supaya bisa menjadi pecahan yang senilai. Caranya bagaimana? Lihatlah, yang sudah diketahui adalah penyebutnya. Penyebut 2 kok bisa menjadi 6, berarti diapakan? Iya, tadi kan caranya kan bisa dikali, bisa dibagi. 2 kok menjadi 6, berarti dikali. Dikali berapa? Dikali 3. Nah, jadi 2 kok menjadi 6, itu dikali 3. Maka pembilangnya juga harus dikali. Dikali berapa? Harus dikali 3 juga. Nah, sehingga kan ketemu 1 kali 3 itu 3. Nah, jadi 1/2 sama dengan 3/6. Maka ini isinya berapa tadi? 3. Gitu ya. Lagi 10/12 sama dengan 5/titik-titik. Berarti kita tugasnya apa ini? Mencari penyebutnya ini supaya bisa menjadi pecahan yang senilai. Caranya bagaimana? Tadi lihat yang sudah ketemu. Yang sudah diketahui adalah pembilangnya. Pembilang 10 kok bisa menjadi 5? Berarti diapakan? Jawabannya antara dikali atau dibagi loh ya. Berarti dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 2. Kalau pembilang dibagi 2, maka penyebut juga harus dibagi 2.
Sehingga akan ketemu di sini 12 dibagi 2 berapa? Iya, 6. Jadi 10 per 12 sama dengan 5/6. 6-nya di sini ya. Didapat dari mana? 12 dibagi 2. Mudah kan? Nah, sekarang agar kalian lebih lancar lagi untuk menentukan pecahan senilai, maka ada tugas. Nah, tugasnya adalah tentukan pecahan senilai dari bilangan berikut. 1, 2/5. 2, 8/10. 3, 4/5. Yang keempat, 3/7 sama dengan titik-titik per 21. Sedangkan yang terakhir, 8/24 sama dengan 2 per titik-titik. Kerjakan di buku tugasmu ya, agar kalian lebih lancar lagi untuk menentukan pecahan senilai. Anak-anak, itu tadi cara mencari pecahan senilai. Semoga kalian paham dan semakin menyukai pelajaran matematika. Kita lanjutkan besok ke pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.